Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita masuk ke materi langsung implementasi ya dari algoritma-algoritma CSP di pertemuan sebelumnya. Di sini yang akan kita menggunakan CSP solvernya adalah Google OR Tools. Ya, di sini bisa dibuka link ini aja. Ya, di sini OR tool ini open source. Ya, bisa menyelesaikan berbagai masalah seperti vehicle routing, scheduling, bin packing, dan sebagainya. Dan itu dia memiliki solver, beberapa macam solver. Nanti akan kita lihat. Nah, untuk yang pertama di sini kita akan membahas mengenai linear optimization. Pertemuan berikutnya baru kita bahas mengenai integer optimization. Nah, sekarang kita bahas yang linear saja. Kalau di sini kita lihat ya, linear optimization atau linear programming ya, itu tepat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada hubungan trilinear. Oke, jadi kita akan menggunakan GLOB ya, Google's in-house linear solver ya. Disingkat dengan GLOB. Ini open source juga, bisa kita gunakan. Kita langsung masuk ke GLOB linear solver di sini. Ya, ini linear programming problem sederhana. Contohnya di sini kita ingin memaksimalkan nilai dari 3x tambah 4y dengan constraint-nya ketika x ditambah dengan 2y itu nilainya kecil sama dengan 14, dan 3x kurang y itu besar sama dengan 0, dan x kurang y itu kecil sama dengan 2. Nah, artinya kita harus mencari angka yang merepresentasikan x dan y, sehingga kalau dimasukkan ke sini dia sesuai, dan ketika dimasukkan ke persamaan linear ini 3x tambah 4y, maka dia menghasilkan nilai terbesar. Nah, misalnya 42 atau 45 dan sebagainya. Jadi itu salah satu contoh constraint problem dalam sini, constraint satisfaction problem. Ini constraint yang akan kita ikuti ya. Jadi kalau kita gambarkan constraint 3 ini ya, x tambah 2y sama dengan 14, itu ini dia garisnya. Karena diminta kecil sama dengan, maka dia ranahnya di sebelah kiri dari sini, bagian area ini. Kemudian 3x kurang y besar sama dengan 0. 3x kurang y sama dengan 0 itu di sini dia garisnya, sampai ke sini. Kalau besar sama dengan berarti dia area sebelah kanannya. Nah, x kurang y sama dengan 2. Ini kan kecil sama dengan 2 ya. Kalau sama dengan 2 dia ada di sini. Kalau kecil sama dengan 2 berarti dia area kirinya. Maka dari 3 itu irisannya adalah segitiga ini. Ya. Ini area batasan kita gitu. Nah, artinya kalau kita mau 3x sama 4y nilainya berapa, itu harus menyentuh area ini yang persamaan kita nanti. Oke. Nah, seperti apa caranya? Ya, kita tinggal menggunakan solvernya. Ya, di sini kita kan sudah paham ya mengenai Jupyter Notebook. Nah, ini contoh yang tadi. Kita akan bahas pertama linear optimization. Nah, ini saya copy paste langsung semua ya. Kita coba dulu tanpa kita bahas satu persatu, apakah bisa kita menghasilkan 3x tambah 4y-nya. Kita coba, udah di copy paste sini. Kita runkan di sini. Nah, hasilnya adalah x adalah 6, y-nya adalah 4. Nah, seperti itu. Dan dia bisa menyelesaikan dalam 41 miliseconds dengan 2 iterasi saja. Jadi sudah bisa mendapatkan jawaban x dan y. Nah, jadi itu akan kita lihat satu persatu. Oleh karena itu akan kita buka satu notebook baru. Kita akan ikuti langkahnya satu persatu. Oke.
pertama kita copy paste ini kita ambil library-nya. Oh, sorry. Kita ambil ini, kita pastekan di sini. Ya, kita run. Oke, berhasil. Berarti kita bisa berhasil mengambil library ini, PyWarp LP ini. Kemudian kita deklarasikan LP solvernya. Ya, dalam ini glob kita tadi kan. Sorry. Ya, kita copy paste ini. Kita deklarasikan di sini. Kita run. Kita dapat solver sekarang yang merupakan dari library PyWrap LP linear programming solver. Kita create solver yang glob tadi ya, Google linear optimization problem. Kemudian setelah kita declare, baru kita buat variabelnya ya. Ini untuk mempermudah kalian ya, bisa membaca coding ini. Kita bisa tampilkan sebagai heading. Mungkin heading yang seperti ini saja. Ya, sekarang kita biar ada pemisah antara ini ya. Jadi udah kita includekan sini, kita create variabelnya. Ya, kita tambah ini. Oke. Kita letak di sini. Maka ada dua variabel tadi. Ya, kalau lihat dari masalahnya tadi, kita copy paste dulu ini ya, problemnya. Kita tambah, letak di atas. Ini markdown. Ya, maximize 3x tambah 4y subject to the following constraint. X tambah 2y kecil sama dengan 14. Kemudian, nah ini agak gini aja ya, biar nanti ada pemisahnya. Ya, X sama 2y kecil sama 14 dan sebagainya. Berarti dari sini variabel cuma ada dua kan. Hanya ada X dan Y yang ingin kita ketahui tadi. Makanya kita buat variabelnya, X-nya kita panggil solver tadi dot num variable. Kenapa? Karena dia adalah number, angka. X ini nanti akan merepresentasikan angka, ya. Dan dia bukan int, bukan integer, bisa jadi dia adalah desimal. Ya, bisa jadi dia adalah double ataupun floating number. Ya. Kemungkinannya apa? Domain untuk variabel ini, domainnya adalah dari 0 sampai infinity, tak hingga. Ya. Nah, di sini labelnya kita bikin X sini. Oke, kemudian kita print number of variable-nya solver.num variables. Ini akan kita tampilkan ada berapa banyak variabel. Ada dua ya, X dan Y. Oke. Kita sudah berhasil membuat variabel. Sekarang kita define constraints-nya. Kita definisikan constraint yang ada di sini. Ya, kita buat heading lagi. Oke, kita define constraint-nya. Di sini ada 3 constraint. Kita letak satu persatu. Ya, yang pertama sesuai dengan yang diminta di atas tadi ini. X tambah 2y kecil sama 14. Ya, kita tinggal solver.add X tambah 2 kali y kecil sama 14. Sederhana seperti itu saja. Ya, kita letak seperti itu. Yang kedua juga 3x tambah 3x kurang y besar sama dengan 0. Kemudian x kurang y kecil sama dengan 2. Ya, kemudian kita print lagi berapa constraint yang sudah kita tambah. Ya, otomatis ada 3 ya. Ya, sederhana seperti itu. Kemudian kita define objective function. Objective function ini apa yang ingin kita dapatkan nantinya gitu. Objektif kita apa? Oke. Sini. Ya. Jadi sederhana
Kita tampilkan apa yang kita inginkan. Kita ingin maximize. Ini kan mau nilainya tinggi kan. 3x tambah 4y kita maksimiskan. Nah, itu kita run. Oke. Setelah itu tinggal kita panggil solvernya. Ya. Kita laksanakan ya. Ini kita invoke the solver. Artinya solver itu dijalankan ya. Oke, di sini kita status sama dengan solver.solve. Jadi kita jalankan solver itu. Dan nanti akan dihasilkan statusnya di sini. Oke, udah dijalankan ya. Selesai, baru kita display solution kita. Ya, kita tambah sini. Ya, kita display. Kalau statusnya adalah optimal, ya, tadi kan kita udah dapatkan statusnya ya. Nah, kalau statusnya optimal, baru kita printkan solutionnya. Objective value-nya kita tampilkan, dan X dan Y-nya juga kita tampilkan. Else-nya, the problem does not have an optimal solution. Ya. Nah, ini kita copy, kita letak sini. Nah, solutionnya adalah ya, objective value-nya ada, X-nya ada nilai, Y-nya juga ada nilai. Berarti dia optimal. Ya. Nah, kita coba yang lain. Kita coba ubah-ubah variabel kita. Tadi kita ya di sini ya. Misalnya kita yang ini tadi seperti ini, kita bikin ini berubah. Misalnya kita bikin besar seperti ini. Ya, kita ulangi prosesnya lagi. Variabel tetap sama. Oh, sorry. Kita ulang ya. Ini dia menambah lagi karena tadi variabelnya sebenarnya udah ada 2. Ini kita tambah lagi variabelnya. Sorry, kita restart aja. Restart. Clear output. Ya, kita restart saja. Nah, kita ulang lagi di sini. Run ini. Kita buat 2 variabel ya. Tapi di sini kita ubah tadi menjadi besar sama dengan ya. Kita run. Constraint tetap 3. Kita coba sini. Invoke. Kemudian kita jalankan. Nah, hasilnya the problem does not have an optimal solution. Ya. Karena tadi ini X tambah 2 Y. Ya. Berarti dia X tambah 2Y di sini kan. Kita malah mau besar sama dengan dia ke atas sana yang diinginkannya, constraint-nya. Jadi dia tidak menyentuh ini ya dia kan. Nah, ini di sini, ini di sini, ini sebelah kanan ini sebelah kirinya, tapi yang ini sebelah atasnya, jadi dia nggak jumpa areanya gitu. Nah, itu contohnya kalau dia tidak bisa menyelesaikan, tidak mendapatkan hasil yang optimal. Nah, kalau kita kembalikan lagi, jadi kecil sama dengan kita restart and run all. Ke paling bawah kita lihat, oke. Dapat solusinya ya, seperti itu. Nah, kita lihat solusinya ternyata 6 dan 4. Nah ya, jadi 6 kali 3 18 tambah 4 kali 4 16, jadi 34. Nah, garis ini ada di sini ya. Nah, yang menyentuh tuh ini dia, 6,4 X dan Y-nya. Seperti itu. Oke. Nah, selesailah satu contoh sederhana kita. Ya, jadi kan harus lihat lagi satu persatu di sini. Sederhana, kita hanya
menginputkan, memanggil library-nya, kemudian kita create solvernya menggunakan glob tadi ya, karena kita glob linear solver untuk menyelesaikan permasalahan yang linear juga, seperti ini ya. Kemudian kita buat variabelnya, ada dua variabel x dan y. Range-nya bisa dari 0 sampai infinity. Nah, kita bikin labelnya sebagai x, dan y juga seperti itu. Nah, kita print, ada dua variabel yang ada, constraint-nya kita set ya. Jadi di sini ini variabel domainnya mana? Domainnya ini ya, dari 0 sampai infinity. Nah, kita define constraint-nya kita tambah, langsung kita masukkan persamaan linear yang kita jadikan constraint. Ada 3 constraint-nya. Kemudian kita tinggal define objective function-nya, apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah memaximize nilai dari ini. Ya, baru kita invoke solver-nya. Ya. Kita jalankan solvernya, baru kita tampilkan hasilnya. Kalau status ini optimal, maka kita printkan hasilnya. Oke, sederhana ya. Seperti itu, sederhana untuk contoh yang persamaan linearnya ya. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Kita sambung dengan contoh berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.